the atom bomb locks in. Oh, it's you I watch TV with as the world. Halo, selamat datang di podcast kelompok 1. Di sini kita akan membahas seputar budaya dengan tema menormalisasikan bahasa Bowl di era Gen Z. Halo, perkenalkan nama saya Rizka Andriani yang akan menemani Anda dalam podcast kali ini. Oke, dalam episode kali ini saya mengundang beberapa narasumber, yaitu teman saya sendiri. Oke, di mana para narasumber akan berbagi pengalaman mereka terhadap topik yang akan dibahas kali ini. Halo semua, perkenalkan nama saya Syazari Kamislia. Jadi saya akan berbagi pengalaman saya mengenai topik ini. Dimana kita itu harus dimana saya akan berbagi pengalaman saya supaya kita bisa menerapkan untuk menormalisasikan berbahasa Bowl dalam kehidupan kita sebagai Gen Z. Jadi kalau pengalaman saya dalam berbahasa Bowl itu, saya itu tumbuh di lingkungan yang kurang melibatkan bahasa Bowl karena orang tua saya memang lahir di Bowl, tetapi mereka tuh tipe orang yang jarang berkomunikasi dengan bahasa Bowl. Kecuali kalau saya pergi ke rumah nenek saya, itu pun pemahaman saya mengenai bahasa Bowl itu masih kurang sekali karena tidak adanya kebiasaan dalam lingkup keluarga kami yang menggunakan bahasa Bowl. Karena faktor inilah yang bikin saya merasa malu untuk berbicara bahasa Bowl karena saya rasa apa sih bahasa kampung, anjay. Ya, jadi itu pengalaman saya mengenai kenapa sih kita itu harus menormalisasikan berbahasa Bowl padahal kita sendiri kan masyarakat Bowl. Itu saja sih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahmawati Ayernay. Saya sekarang duduk di bangku kelas 12 Jenderal Sudirman. Di sini saya akan berbagi pengalaman saya terkait dengan penggunaan bahasa Bowl di era Gen Z. Jadi dari pengalaman saya itu, jadi pengalamanku yang terlahir dari lingkungan keluarga yang sering menggunakan bahasa Bowl, jadi sudah tak bawa-bawa sampai saya sekarang itu menggunakan bahasa Bowl. Jadi ketika pas saya masuk di lingkup SMA sekarang, di sini teman-teman saya jarang menggunakan bahasa Bowl. Jadi kalau misal saya bicara pakai bahasa Bowl itu, biasa orang bilang, apa ini kau bilang, tidak dimengerti. Jadi begitu guys. Jadi karena sudah sering saya dibilang begitu, jadi saya kan jadi kayak sudah malu mau pakai ini bahasa Bowl. Jadi orang kayak mau bilang kayak bahasa kampungan begitu dan. Oke, selanjutnya saya akan bertanya kepada narasumber kita, apa sih tantangan dan solusi buat mereka untuk menormalisasikan bahasa Bowl di era Gen Z? Jadi tantangan dan solusi dari saya, kalau tantangan dari saya itu seperti saya ceritakan pada pengalaman saya, di lingkungan saya itu tidak terbiasa dalam berbahasa Bowl. Jadi pemahaman saya tentang bahasa Bowl untuk mengerti makna-makna serta arti dari kata-kata bahasa Bowl itu saya juga susah. Terus juga saya jujur saja karena kebiasaan di lingkungan itu ada yang mengatakan kalau berbahasa Bowl itu kayak bahasa kampung, malu sendiri kalau bahasa Bowl. Jadi itu saja sih, malu saya bilang kampung. Jadi solusi yang saya bisa berikan dari pengalaman serta tantangan saya menyarankan untuk diadakannya kelas bahasa Bowl, kayak kelas bahasa Inggris dan bahasa Arab. Itu diadakan saja supaya siswa-siswa di sekolah itu bisa menormalisasikan berbahasa Bowl. Terus juga kalau bisa kan kita tuh sekolah 5 hari, bisa diadakan selama 1 hari, walaupun itu cuma beberapa jam, wajib menggunakan bahasa Bowl agar kita juga terbiasa serta pemahaman kita untuk tetap menjaga budaya asli kita itu tetap terjaga. Jadi tantangan saya dalam berbahasa Bowl itu seperti yang saya bilang tadi di pengalaman saya, di lingkungan pertemanan saya itu jarang menggunakan bahasa Bowl. Jadi saya juga kalau mau menerapkan bahasa Bowl dalam kehidupan sehari-hari itu susah karena misal saya berbicara dengan teman saya itu
mereka tidak mengerti dengan apa yang saya bilang. Baru juga kayak dorang kayak apa ini sih ini kamu bahasa apa dia mau pakai. Terus kalau solusi dari saya seperti yang kayak Syaza bilang tadi, mengadakan kelas bahasa BOL. Jadi dalam kelas bahasa BOL itu terus bisa melibatkan siswa-siswa yang sudah mengerti tentang bahasa BOL itu dilibatkan. Jadi bisa orang bisa melibatkan siswa-siswa yang tahu bahasa BOL itu untuk mengajarkan siswa-siswa lain yang kurang paham tentang bahasa BOL. Berdasarkan pengalaman serta tantangan dari narasumber kita bisa menyimpulkan bahwa bahasa daerah adalah suatu identitas dari budaya kita. Jadi buat apa kita malu untuk menormalisasikan bahasa daerah di era Gen Z? Oke, saya sangat berterima kasih kepada dua narasumber yang telah berbagi pengalaman serta tantangan dan solusi dalam menormalisasikan bahasa BOL di era Gen Z. Demikian podcast kelompok 1, baik saya Rizkan Diani pamit undur diri. Thanks for watching and don't forget to like and subscribe.